Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Lenis Homemade. Nah, di video kali ini aku membuat 4 jenis lapis gulung motif dengan satu resep lapis legit. Mau tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Langsung simak videonya sampai selesai ya. Nah, untuk adonan lapis legitnya ini sebelumnya udah aku buat. Untuk resep lapis legit, kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya. Di sana ada beberapa resep lapis legit, dan untuk resep yang ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, yang pertama kita buat motifnya dulu. Motif dari lapis gulung, yaitu kita siapkan 2 mangkok. Kemudian masing-masing mangkok ini kita timbang adonan seberat 80 gram atau kurang lebih 5 sendok makan. Untuk mangkok pertama di sini aku beri pasta Black Forest karena pasta Black Forest ini menghasilkan adonan yang lebih pekat atau lebih gelap. Kalian kalau tidak mempunyai pasta Black Forest bisa menggunakan pasta coklat atau pasta mocha. Untuk mangkok kedua di sini aku beri pasta pandan. Buat kalian yang pengen warna hijaunya ini lebih pekat bisa diganti dengan menggunakan pewarna hijau. Nah, kalau adonan warna hijau dan warna coklatnya ini sudah selesai, kemudian sisihkan sebentar. Nah, untuk membuat motifnya di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 12 x 4 cm. Yang dasar loyangnya udah aku alasi dengan baking paper. Kemudian, tuang adonan coklat ke dalam salah satu loyang, lalu ratakan. Lalu tuang adonan pandan ke loyang satunya, kemudian ratakan. Nah, masing-masing loyang ini adalah lapisan pertama ya. Nanti aku akan buat sebanyak 4 lapis. Nah, kalau sudah diratakan, kemudian adonannya ini dipanggang dengan menggunakan api atas bawah 180 derajat selama 15-20 menit. Nah, sambil menunggu adonannya itu matang, kita panggang. Kemudian masing-masing mangkok kita timbang lagi sebanyak 80 gram adonan lapis legit. Tapi yang kali ini untuk mangkok ketiga aku menggunakan warna kuning. Dan untuk mangkok yang pertama tetap menggunakan pasta Black Forest. Nah, kalau sudah disisihkan sebentar kedua adonan ini. Ini lapisan pertamanya sudah matang, yaitu lapisan coklat dan lapisan pandan. Kemudian yang bagian coklat kita juga lapisi dengan menggunakan adonan coklat seperti ini. Dan ini bagian coklat untuk lapisan kedua ya. Nah, untuk lapisan pertama pandan kita beri lapisan keduanya dengan adonan berwarna kuning. Nah, setelah diratakan, untuk lapisan keduanya ini kita panggang dengan menggunakan api atas. Nah, sambil menunggu lapisan keduanya ini matang, kemudian untuk lapisan ketiganya kita timbang masing-masing adonan sebanyak 80 gram untuk yang adonan pasta pandan dan untuk adonan yang pasta Black Forest.
Ini lapisan keduanya sudah matang, kemudian kita beri atau kita tuang lapisan ketiga. Untuk adonan pasta pandan kita tuang ke kue lapis yang berwarna kuning. Lalu tuang adonan yang diberi pasta black forest ke bagian kue lapis yang berwarna coklat. Lalu masing-masing adonan dipanggang kembali hingga matang. Untuk lapisan kedua dan seterusnya harus dipanggang dengan menggunakan api atas. Nah, ini lapisan ketiga juga sudah matang. Sekarang kita beri atau kita tuang lapisan terakhir atau lapisan keempat. Untuk yang di bagian kue lapis berwarna hijau, kita tuang 80 gram adonan lapis legit kuning. Nah, sama halnya dengan yang adonan coklat, kita tuang juga adonan yang diberi pasta black forest sebanyak 80 gram. Dan ini keduanya adalah lapisan terakhir ya teman-teman, yaitu lapisan keempat. Kemudian dipanggang dengan api atas hingga matang. Dan ini kue untuk motifnya sudah selesai. Di sini masing-masing loyang memiliki 4 lapis, yaitu 4 lapis yang coklat dan 4 lapis hijau, kuning, hijau, dan kuning. Kemudian kita tekan-tekan di bagian permukaannya dengan menggunakan penekan lapis dan kita sisihkan, tunggu hingga dingin. Nah, langkah selanjutnya sekarang aku mau panggang lapisan kulitnya untuk menggulung lapisan motif. Di sini aku menggunakan loyang 22 x 22 yang aku alasi dengan menggunakan baking paper agar tidak lengket, dan adonannya ini aku timbang sebanyak kurang lebih 110 gram. Karena kulitnya ini tipis, jadi aku panggangnya dengan menggunakan api atas saja. Nah, ini kulit untuk menggulung lapisan motifnya sudah matang. Nanti kalian buat kulitnya ini sampai 2 ya. Nah, ini kue lapis untuk bagian motifnya sudah dingin. Sekarang masing-masing mau aku keluarkan dari loyang. Ini yang lapisan coklat dan ini yang lapisan hijau dan kuning. Nah, sekarang aku mau potong dulu kue lapis yang berwarna hijau dan kuning. Di sini aku potongnya dengan menggunakan aluminium siku seperti ini, ukuran 1,5 x 1,5 cm. Dan aku potongnya dengan menggunakan pisau cutter. Teman-teman juga bisa pakai pisau yang teman-teman punya, tapi harus pisau yang lumayan tajam ya, biar potongannya ini lebih rapi. Nah, seperti ini potongannya. Nah, untuk loyang yang tadi aku gunakan yaitu loyang ukuran 22 x 12 x 4 cm menghasilkan 8 potongan kue. Nah, untuk kue yang pertama sudah selesai dipotong. Ini hasil potongannya. Nah, untuk kue yang berwarna coklat juga sama, dipotong dengan menggunakan aluminium siku sebanyak 8 potongan.
Nah, untuk kue yang berwarna coklat juga sudah selesai dipotong. Nah, untuk yang pertama ini aku mau buat motif ketupat. Jadi aku ambil satu bagian kue lapis hijau dan kuning, kemudian aku potong diagonal dengan cara aku rapatkan kedua belah. Nah, setelah terpotong, kalian bisa lihat potongannya ini terlihat membentuk diagonal atau segitiga seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat lebih jelas. Seperti ini bentuknya ya. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama dengan kue lapis yang berwarna coklat. Nah, untuk motif yang pertama ini, aku ingin membuat motif ketupat. Jadi, motif ketupat ini membutuhkan 6 buah potongan diagonal warna coklat dan 2 buah potongan diagonal warna hijau dan kuning. Nah, langkah pertama membuat motif ketupat, siapkan dulu 4 potongan kue lapis hijau dan kuning yang tanpa dipotong secara diagonal yang masih utuh seperti ini. Lalu kemudian diberi perekat atau selai. Di sini aku menggunakan selai stroberi. Kalian juga bisa menggunakan susu kental manis. Kemudian dioleskan di bagian sisi kue seperti ini. Teman-teman bisa ikuti cara aku seperti ini ya. Nah, setelah selesai kemudian dipadatkan. Ini adalah motif di bagian ketupatnya. Kita sisihkan sebentar. Nah, kemudian untuk yang tadi sudah dipotong diagonal, kita ambil satu lembar bagian kue kuning dan hijau. Lalu di salah satu sisi kita beri perekat atau selai. Lalu potongan yang telah diberi perekat tadi kemudian ditempelkan dengan potongan diagonal kue yang berwarna coklat. Nah,
ditempelkan seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Semoga videonya ini jelas. Kemudian sisihkan sebentar. Nah, yang ini juga sama ya, diberi perekat, kemudian ditempelkan dengan potongan diagonal kue yang berwarna coklat. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Ini kita buat dua, sebelumnya tadi udah kita buat satu, dan ini kita sisihkan sebentar. Nah, kemudian kita ambil lapisan motif yang sebelumnya tadi udah kita buat, kemudian kita olesi dengan selai. Kemudian setelah diberi selai, kita ambil potongan diagonal yang tadi sudah kita lekatkan antara coklat dan kuning hijau. Kemudian tempelkan di atasnya seperti ini. Kemudian di bagian sisi lainnya juga diolesi dengan selai. Lalu kemudian kita ambil potongan diagonal coklat, lalu kita lekatkan seperti ini ya teman-teman. Di bagian sikunya harus menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, ini di bagian sisinya jangan lupa diberi selai juga supaya saat kita tempelkan kuenya ini tidak akan lepas. Nah, kalau sudah ditempelkan seperti ini, kemudian dipadatkan, lalu kita balikkan ke sisi lainnya, kemudian diolesi dengan selai. Lalu setelah diberi selai, kemudian ditempelkan juga dengan potongan diagonal kue yang berwarna coklat. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ini, teman-teman tempelnya harus berlawanan arah supaya bisa kelihatan motif ketupatnya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman lihat. Nah, setelah selesai semua, ini sudah selesai motif ketupatnya. Kemudian dirapatkan atau dieratkan, ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini motif ketupatnya sudah jadi ya, teman-teman. Nah, untuk motif yang kedua ini aku buat seperti huruf X. Jadi membutuhkan potongan kue yang berwarna coklat sebanyak 5 batang tanpa dipotong diagonal ya. Kemudian diberi selai, lalu direkatkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikuti caranya.
Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, kemudian di bagian sela-sela kuenya diberi olesan atau selai. Lalu setelah selesai, kemudian ambil potongan diagonal kue berwarna merah hijau, lalu tempelkan di bagian segitiganya menghadap ke dalam seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian olesi lagi di bagian sisi lainnya, lalu ditempelkan dengan potongan diagonal kue yang berwarna hijau dan kuning. Nah, kedua motifnya ini sudah selesai ya teman-teman, yaitu motif huruf X, kemudian motif ketupat. Nah, selanjutnya kita ambil kulit yang sebelumnya udah kita panggang. Kemudian kita olesi dengan selai ke seluruh permukaan kulitnya, seperti ini. Lalu ambil motif ketupat, letakkan di atas permukaan kulit, kemudian gulung dan rapatkan. Nah, ini lapis motif ketupatnya sudah selesai ya. Nah, untuk yang kue lapis, motif huruf X-nya juga sama, digulung dengan menggunakan kulit dari lapis legit seperti ini, kemudian dirapatkan. Nah, ini dua motif dari lapis gulungnya yang udah selesai, yaitu motif ketupat dan motif huruf X. Nah, untuk kedua motif berikutnya sama seperti membuat kulit untuk lapisan motif, kemudian diberi selai dan digulung. Nah, di sini aku sudah memiliki 4 batang dari lapis gulung motif. Nanti aku akan potong satu-satu dan aku tunjukkan motifnya kepada teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini aku mau potong yang lapis gulung motif ketupat. Untuk yang kedua ini aku mau potong lapis gulung dengan motif huruf X.
Nah, untuk motif yang ketiga ini aku buat lapis legit biasa, tapi aku tambahkan dengan pasta pandan. Nah, motifnya seperti ini. Nah, untuk motif keempat ini yaitu lapis legit gulung mini. Nah, ini dia teman-teman, lapis gulung motifnya udah selesai aku buat. Dengan satu resep lapis legit menghasilkan 4 motif lapis gulung. Teman-teman bisa praktekkan di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video aku lainnya.